Ya, sebagaimana kita ketahui tadi bahwasanya di awal telah ditunjukkan cuplikan-cuplikan terkait konflik kepentingan. Nah, banyaknya sekali berita-berita yang beredar di media sosial menandakan bahwasanya konflik kepentingan di Indonesia itu masih banyak sekali terjadi. Nah, pada kesempatan ini saya Dwi Purwanto, peserta Latsar CPNS gelombang 4 angkatan 32 akan mencoba mereview mengenai konflik kepentingan. Kesempatan ini saya memaparkan ringkas bab atau konflik kepentingan intinya. Nah, pada slide 1 bisa kita lihat bahwasanya konflik kepentingan terjadi saat ada benturan antara kepentingan pribadi atau kelompok dengan tugas dan wewenang jabatan sehingga keputusan berpotensi tidak objektif. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide 2 nih. Bahwasanya konflik kepentingan itu sendiri tidak hanya soal uang, bisa juga karena relasi, fasilitas, tekanan, atau adanya keuntungan lain yang membuat kita tidak netral. Nah, karena itu tujuan pengendalian ini adalah menjaga objektivitas keputusan, melindungi integritas ASN, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan menjaga kepercayaan publik seperti itu. Nah, pada bab selanjutnya adalah kita di slide ketiga nih mengenai secara umum itu sebenarnya konflik kepentingan itu dibagi menjadi dua, yaitu menjadi satu, yang pertama adalah aktual dan yang kedua itu sendiri adalah konflik kepentingan potensial. Saya jelaskan dulu mengenai konflik kepentingan aktual, yaitu sebenarnya konflik kepentingan yang sudah terjadi dan mempengaruhi keputusan dan konflik. Nah, sementara untuk yang potensial itu sendiri yang belum terjadi tetapi situasinya rawan. Sumber yang sering muncul antara lain sebenarnya seperti hubungan keluarga, teman dekat, perkara yang kita terhadap perkara yang kita tangani. Nah, misalnya itu pemberian hadiah, fasilitas, rangkap jabatan, usaha terkait bidang kerja, pemanfaatan informasi dari kedinasan, serta adanya intervensi atau titipan. Nah, pengelolaan yang aman bisa kita sederhanakan menjadi kenali, lapor, kendalikan, awasi. Nah, pertama identifikasi dulu nih sejak awal apakah ada relasi, keuntungan atau tekanan yang bisa mempengaruhi keputusan. Nah, selanjutnya deklarasi dan laporkan kepada atasan atau pejabat yang berwenang. Ketiga, lakukan pengendalian, misalnya mengundurkan diri dari proses, mengalihkan kewenangan kepada pihak yang netral, membatasi akses informasi atau pengaturan ulang tugas. Keempat, pastikan ada pengawas dan jejak administrasi agar akuntabel. Yang terakhir adalah penutup. Nah, pada penutup ini di slide terakhir ini menjelaskan mengenai bagaimana atau mungkin tips lah untuk kita menghindari konflik kepentingan. Nah, biasanya kita bisa menggunakan checklist singkat di mana biasanya isinya adalah ada hubungan dekatkah, adakah keuntungan, ada hadiah atau tekanan, ada akses informasi yang rawan, dan kalau ini bisa menjadi berita, nah apakah beritanya rawan atau enggak. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya jika ragu, langkah paling awal itu sebenarnya kita adalah lapor lebih awal. Jadi sejak awal kita udah ada penanganan seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.